Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami yang berjudul Kerentanan Terhadap Krisis Ekonomi. Saya Gina Namira Salsabila selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi ini. Sebelum memulai diskusi ini, saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Mutia, saya dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Novika Febianti Putri dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Dina Kandi Febrianti, saya dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Yanti dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Vila Noiza Zagwita dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Yuliana, saya dari kelompok 4. Dari definisi kerentanan ekonomi di Indonesia ini berbeda dengan konsep kemiskinan, sehingga belum ada konsensus atau perbedaan yang mendasar mengenai arti yang tepat dari kerentanan. Menurut Ejor tahun 2004, pengertian kerentanan belum ada arti yang tepat, namun secara umum kerentanan adalah kerentanan merujuk kepada potensi kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh goncangan eksogen. Di bidang ekonomi, kerentanan ekonomi merujuk pada resiko-resiko yang disebabkan oleh goncangan eksogen atau sumber internal atau eksternal terhadap 3 sistem kunci dari ekonomi yang produksi, distribusi, atau dari output dan input dan konsumsi. Faktor-faktor penyebab kerentanan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, Indonesia semakin terbuka dibandingkan pada awal pemerintah Orde Baru, yaitu pada tahun 1966. Ekonomi Indonesia telah lama menjadi bagian dari penting kawasan Asia Tenggara bagi investasi asing jangka pendek. Maka Indonesia menjadi sangat rentan terhadap pelarian modal dari DN. Ketika krisis pada tahun 1977 sampai 1998, akibatnya mata uang rupiah mengalami suatu depresiasi dengan krisis ekonomi terbesar sepanjang sejarahnya. Yang kedua, ekspor komoditer primer yang dilakukan Indonesia di tengah laju yang menurun seperti pertambangan dan pertanian. Yang ketiga, konsekuensinya setiap ketidakstabilan pertanian dunia. Setiap ketidakstabilan permintaan dunia terhadap komoditi tersebut mengakibatkan goncangan bagi ekonomi Indonesia. Yang keempat, dalam 2 dekade terakhir, Indonesia semakin tergantung pada impor dan sejumlah produk makanan, diantaranya beras, gandum, jagung, daging, sayur-sayuran, serta buah-buahan. Juga minyak. Konsekuensinya dari ketergantungan ini menjadi ketidakstabilan dari harga-harga produk di pasar internasional, gagal panen di negara-negara asal. Yang kelima, 20 tahun belakangan ini banyak TKI yang termasuk wanita yang bekerja di luar negeri, sehingga pembangunan ekonomi sangat bergantung pada pengiriman TKI di luar negeri. Konsekuensinya pada saat tuan rumah di mana TKI bekerja mengalami krisis dan memaksa TKI berhenti bekerja, maka jumlah uang yang rutin dikirim akan berkurang, sehingga banyak desa di Indonesia mengalami kemiskinan. Contohnya, pada saat Dubai di Timur Tengah mengalami kebangkrutan keuangan tahun 2009, banyak TKI yang bekerja di sektor bangunan berhenti sebelum waktunya. Tingkat kerentanan ekonomi. Indikator kerentanan ekonomi makro. 1. Luas ekonomi atau pasar. 2. Kepadatan dan struktur penduduk. 3. Lokasi geografi. 4. Struktur konsumsi RT. 5. Keterbukaan ekonomi. 6. Ketergantungan dan diversifikasi ekspor. 7. Ketergantungan dan diversifikasi ekspor. 8. Diversifikasi ekonomi. 9. Pendapatan real per kapita. 10. RT menurut kelompok pendapatan. 11. Kemiskinan. 12. Kemajuan pendidikan. 13. Kondisi kesehatan. 14. Kemajuan teknologi. 15. Infrastruktur sosial ekonomi. 16. Modal sosial. 17. Partisipasi wanita dalam kesempatan kerja atau kegiatan ekonomi. 18. Stabilitas ekonomi makro. 19. Efisiensi pasar ekonomi mikro. Anwar Nasution pada tahun 2018, mantan Gubernur Bank Indonesia, memetakan sumber kerentanan sebagai
pemicu gejolak perekonomian dunia yang dapat berujung menjadi krisis menjadi 5 sumber, yaitu yang pertama, peningkatan tingkat suku bunga internasional, kedua, peningkatan laju inflasi dunia, ketiga, tingginya tingkat utang dunia usaha dan perorangan ataupun pemerintah sejumlah negara, yang keempat, kebijakan perdagangan Amerika Serikat yang proteksionis, dan yang kelima, dampak penurunan tarif pajak pendapatan di Amerika Serikat. Indikator tingkat mikro. Interaksi pasar barang adalah interaksi yang terjadi pasar barang termasuk ke dalam bagian kecil perekonomian. Alur barang akan menjadi pembahasan karena di sini pasti ada sebuah poin penting baik pemasaran ataupun keuntungan yang ada di dalamnya dan perlu dilakukan penilaian terhadapnya. Kedua, interaksi pasar faktor produksi. Produksi merupakan salah satu kegiatan penting dalam sebuah perekonomian. Dengan adanya produksi inilah, roda perekonomian akan terus berputar. Jika produksi mengalami masalah dan hambatan, maka perputaran ekonomi juga akan mengalami gangguan. Produksi termasuk ke dalam lingkup kecil. Perekonomian maka masih termasuk dalam pembahasan ekonomi mikro. Selanjutnya nomor 3, perilaku konsumen dan produsen. Perilaku konsumen dan produsen dalam perekonomian merupakan salah satu fokus kajian dari ekonomi makro. Dua pihak ini menjadi penting dalam perekonomian karena merekalah yang mewarnai perjalanan perekonomian. Kesimpulan, krisis keuangan Asia yang muncul pertengahan 1997, klimaksnya pertengahan 1998. Krisis ekonomi global yang banyak mempengaruhi beberapa negara termasuk Indonesia. 2008-2009, Anwar Nasution, mantan Gubernur Bank Indonesia, mencetak sumber ketentuan sebagai pemicu gejolak perekonomian dunia yang dapat berujung menjadi krisis menjadi 5 sumber, yaitu 1. Peningkatan tingkat suku bunga internasional, 2. Peningkatan laju inflasi dunia, 3. Tingginya tingkat utang Indonesia usaha perorangan atau pemerintahan di. Sekian dari kelompok kami.